Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu bahwa kami harus selalu berdoa. Kami selalu harus mengosongkan tangan dan bersujud kepada Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami, merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hingga kami hanya bisa memohon kasih-Mu yang melimpah. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini bacaan-bacaan mengajak kita untuk merefleksikan kembali tentang hidup doa kita. Satu hal yang esensial di dalam relasi kita dengan Tuhan. Tak mungkin kita mengalami Allah tanpa doa. Tak mungkin kita mengalami cintanya, mengasihi Dia tanpa doa. Tak mungkin kita mencintai sesama tanpa doa. Tak mungkin kita mengubah diri kita bertobat tanpa doa. Doa adalah tanda kerendahan hati, tanda kerapuhan, ketidakbiasaan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita. Doa menunjukkan bahwa yang mengontrol hidup kita bukan diri kita sendiri. Bukan harta benda, bukan uang, bukan kekayaan, bukan kehebatan. Doa menunjukkan kepada kita hanya hamba yang tak berguna. Kita hanyalah menjalankan semua ini. Karena hidup adalah anugerah. Bukan aku yang menentukan hidupku. Tapi Tuhan. Doa adalah suatu ungkapan hati bahwa pada akhirnya kita semua harus surrender. Doa melatih kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Doa mengajak kita untuk bersimpuh di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Saya suka menggunakan kata tersungkur karena beberapa kalimat yang kurang lebih ada 13 kata yang mengungkapkan kata tersungkur di depan Tuhan. Tersungkur menunjukkan siapa aku, siapa diriku, siapa Tuhan dan siapa relasi kita dengan Tuhan. Doa menunjukkan suatu relasi pribadi, personal dengan Allah. Tapi juga personal dengan Allah menunjukkan kebersamaan, komunitas. Di dalam komunitas kita mendapatkan kekuatan dalam doa. Dalam komunitas saya dikuatkan, saya ditantang, dibersihkan, disucikan. Karena saya berhadapan dengan realitas kenyataan yang selalu tidak mudah dalam hidup saya. Doa menunjukkan kerendahan hati. Karena tidak ada apa-apanya saya ini. Hanya saya bisa tersungkur, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, diriku kepada Tuhan. Doa bukan hanya permohonan, saya minta sesuatu. Doa bukan sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Kita hanya memuji Tuhan. Pada akhirnya doa, ya, meskipun Yesus mengatakan, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka akan didapatkan. Ya. Doa memang demikian. Doa menunjukkan kepada kita bahwa ada usaha. Kita rahmat Allah diberikan dengan usaha, dengan perjuangan, dengan pergulatan, dengan salib, dengan penderitaan. Itu semua adalah bentuk doa di mana kita ini nothing. Kita hanyalah nafas. Doa itu seperti nafas yang kita sadari, yang tidak kita sadari tetapi menghidupi kita. Tapi semakin kita menyadari doa sebagai nafas, ini menjadi kekuatan karena energi dalam tubuhku mengalir dari kepala hingga kaki dan seluruhnya. Pernafasan itu membuat aku menjadi sehat, menjadi sembuh. Doa adalah seperti itu. Mari kita bernafas setiap kali, setiap waktu, setiap saat, dimanapun, kapanpun. Tak ada yang dapat tidak mengalahkan pernafasan. Ketika kita tidak bernafas, kita mati, kita habis. Ketika orang tidak berdoa, maka dia juga habis. Meskipun dia masih hidup. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, jadikanlah doa sebagai nafas. Yang kita sadari, kita mengerti, kita maui, kita hayati. Semoga energi ilahi, bukan hanya nafas adalah energi manusiawi. Tapi Allah adalah energi ilahi yang membuka mata kita, yang membuat hidup kita menjadi
hidup sehat. Ya. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara rohani, secara mental. Di zaman dimana mental health itu narcissistic personal disorder yang sering sudah terjadi dalam diri kita, dapat diatasi kalau kita meluangkan waktu, memberi waktu dengan rela dan ikhlas untuk duduk sujud di hadapan Tuhan, diam, mohon, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Doa adalah nafas hidup. Doa adalah ungkapan hati, relasi personal dengan Yesus dan Tuhan dalam kebersamaan kita. Semoga Anda hari ini meluangkan waktu 10-15 menit sehari. Duduk diam, dengarkan suara Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.